A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada hari ini kita akan sama-sama membahas materi di buku tema 3 yang berjudul Rangkaian Listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat atau komponen yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Pada gambar tersebut terdapat berbagai alat atau komponen pada rangkaian listrik. Yang pertama ada saklar yang berfungsi memutus dan menyambung arus listrik. Ada baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kabel yang berfungsi sebagai tempat arus listrik mengalir, dan yang terakhir ada lampu. Ya, lampu adalah benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Berikut jenis rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya. Ya, jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada gambar rangkaian terbuka, terlihat jelas bahwa lampu tidak menyala karena saklar dan kabelnya tidak terhubung, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan pada jenis rangkaian tertutup, lampu dapat menyala karena saklar dan kabelnya terhubung, sehingga ada arus listrik yang mengalir. Kali ini kita akan membahas dua jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Yang pertama, rangkaian seri. Pengertian dari rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar dan berderet. Rangkaian seri ini memiliki kelebihan. Yang pertama, praktis dalam memasang, daya antar listriknya lebih stabil dan terbagi secara merata, dan juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu jika salah satu lampu bermasalah, maka lampu yang lain ikut bermasalah. Dan yang kedua, energi listriknya lebih boros. Berikut jenis yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu lebih hemat dalam penggunaan listrik. Kedua, jika lampu padam, maka lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian paralel memiliki kekurangan, salah satunya yaitu pemasangannya yang rumit. Contoh pemakaian rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah lampu hias. Jika kita perhatikan bahwa lampu hias disusun secara berderet. Jika colokan lampu tersebut dicabut, maka semua lampunya akan padam. Sedangkan contoh pemakaian rangkaian paralel pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah lampu rumah. Jika lampu dapur kita padamkan, maka lampu di kamar kita tetap akan menyala. Pesan moralnya pada pembelajaran hari ini adalah berhemat dalam menggunakan listrik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan." Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.